para editor sama pihak aplikasinya itu melihat perform saya, ya perform cerita saya itu bagus. Ya. Dan di-upgrade lah. Di-upgrade jadi ke eksklusif. Eksklusif dengan tawaran pada waktu itu sekitar $200 per 200.000 kata. Selatan berisik, semakin berisik, semakin asik. Halo guys, welcome back to channel Selatan Berisik, semakin berisik, semakin asik. Oke, saya kedatangan tamu lagi nih. Kali ini saya kedatangan tamu seorang penulis. Bukan. Bapak-bapak yang suka nulis. Hanya penulis. Enggak, pokoknya penulis. Kenalin dulu. Oke, nama saya Sidik. Saya salah satu penulis novel atau cerita di salah satu platform online, dan pada saat ini ya saya masih menulis. Masih menulis ya? Iya. Itu sampingan? Kebetulan untuk saat ini masih tahap hobi ya. Tahap hobi? Hobi yang menghasilkan. Ya lumayan lah buat pamper anak gitu. Sama anak. Susu. Susu apa nih? Susu anak. Oh, susu anak ya, oke. Oke, ini udah berapa lama nulis atau emang hobi dari dulu gitu Kang Sidik? Kalau dulu sering nulis tapi ya hanya sekedar bercerita saja. Jadi dulu kan ada forum Kaskus ya. Oh iya, Kaskus. Jadi salah satu subforumnya ada namanya Story from the Heart. Jadi isinya ada cerita-cerita pendek yang bisa kita tulis di sana. Ada satu forum yang isinya cerita-cerita dari member Kaskusnya. Oh, Kaskus ya? Ya. Saya belum lahir mungkin ya? Itu udah lama. Oh, saya belum lahir. Enggak. Jadi kalau itu ya hanya sekedar nulis saja. Nulis hobi doang ya. Nulis hobi doang. Enggak ada target untuk ngasilin cuan atau apa. Jadi gitu. misalkan senang-senang. Ya, ada cerita misalkan tentang apa ya kita tulis di sana. Gitu aja sih untuk awalnya. Oh iya, untuk awalnya. Kirain saya kuliah di sastra atau gimana. Oh enggak. Kalau kuliah? Kuliah malah jurusan informatika saya. Informatika. Nulis coding. Nulis coding. Masih nulis, tapi nulis coding. Agak susah dibaca sama itu normal gitu ya. Ya, sama seperti nulis perasaan hati wanita kan susah. Gini doang kalau ketemu Kang Sidik ya. Jadi saya bisa sekalian curhat masalah asrama ya. Asmara. Oh, asmara ya, betul gitu. Ya kirain saya dari sastra atau gimana gitu. Oh, enggak, sebenarnya sih enggak ada basic sastra sih sebenarnya. Enggak ada banget. Cuman memang dari dulu memang dari keluarga lebih ke seni. Oh, lebih ke seni. Ya, jadi basic dari keluarga itu seni. Jadi ada seni ada seni tradisional, ada seni musik. Kebetulan mungkin darah seninya ke menulis cerita, kecipratan gitu. Kecipratan gitu, ya, ada kecipratan sedikit jadi ada darah seninya. Nah, betul. prosesnya itu proses kreatif menulis Kang Sidik itu emang berawal dari nulis dari pakai pensil, pakai mesin tik atau langsung ke gadget sekarang pakai HP. Oh, kalau dulu sih lebih ke gadget ya. Oh, dulu udah lebih ke komputer sih. Karena jujur tulisan saya ya saking kreatifnya sehingga nggak bisa dibaca gitu. Bisa dibaca. Hanya dibaca oleh saya doang. Oh, berarti kayak seperti mau jadi dokter nggak sampai gitu. Nah, itu. Oh, artinya gitu ya jadinya tulisannya sama kayak dokter. Jadi lebih ke ya pertama sih pas itu udah join ke Kaskus. Kebetulan aktif di suatu forum pada waktu itu, ya iseng-iseng aja. Kalau dulu kita memang ada sering ada kegiatan di Kaskus itu. Nah, saya yang biasa nulis file reportnya. Jadi ketika kegiatan itu selesai, saya yang nulis gitu. Terus kalau misalkan ada cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman dari para member Kaskus itu, ya saya tulis gitu. Oh iya, itu masih daring? Nggak ketemu kopi darat atau di komunitas? Oh, itu beres kopdar biasanya. Oh, beres kopdar ya. Ada juga kopdarnya gitu, nggak melulu di kasusnya. Jadi misalkan regional Bandung itu memang ada. Terus misalkan ada nanti sub regionalnya kopdar juga. Itu Bandung di mananya? Kalau Bandung dulu tempatnya beda-beda sih. Karena kadang
Ya. dari Kaskus pada zaman dulu 2011 kalau nggak salah Sudah ya. lama banget ya. Saya masih SD kalau misalnya. Waduh. Ya. 2011 itu memang lagi booming-boomingnya kan. Ah. Jadi siapa sih yang Nggak nggak tahu tahu Kaskus Kaskus, ya. gitu kan. Cendol kan ya. Nah itu mungkin anak milenial sekarang kurang ya, kurang tahu ya. Udah nggak pakai channel sekarang Tahiti. Tapi kalau dulu memang kita aktif di regional Bandung, Regional Bandung. bahkan di Kaskusnya sendiri suka ada event dan sebagainya. Nah Ya maksudnya kan Kang Sidik ini lahir di kabupaten ya. ya. Kalau di kabupaten Kaskus dulu ada nggak ketemu sama orang-orang yang di? Nah kebetulan ada beberapa orang ya yang namanya kita ketemu di suatu event di Bandung, Ya. karena kita lebih sering di Bandung, tapi ternyata dia orang kabupaten. Oh ternyata orang kabupaten. Ya, Banyak gitu teh ya? mana di mana? Ah, cenah urang mah orang Ciwidey. Sarua sarua keren, tuh. jadi loba sebenarnya namanya. Sebenarnya banyak gitu. Cuma kadang ada orang yang membiaskan identitas mereka. Nah, gitu. Ngomongnya mah orang Bandung, padahal gitu. mah iya nanti soreang. Padahal 30 km berarti Bandung teh gitu, ke sisi. Gitu. Ada gengsinya juga ya. Nah, Ada gengsinya gitu juga. pada waktu itu. Pada waktu itu lumayan lama juga ya proses itu dari tahun 2011 ya sampai Ya. sekarang 2022 akhirnya Kang Sidik kemarin ada proses kreatif menulis di salah satu platform online. Ya, itu juga kecebur sih sebenarnya. Cebur. Nah, jadi kan kalau dulu kita nulis ya udah nulis aja. Dalam Ya. arti tidak ada Acuan. hal-hal teknis dan acuan yang harus saya perhatikan. Kejar, gitu kan. Ya. Cuman kemarin tuh kebetulan ada salah satu teman yang menjadi editor akuisisi di salah satu platform online itu, iya. gitu kan. Nah terus saya tuh lihat dia suka sharing cerita, terus dia juga mengajak ya teman-temannya termasuk saya juga untuk menulis gitu. Nah saya kan penasaran karena sering ibaratnya nulis pada waktu itu, Iya. cobalah gitu Coba untuk ya. ikut. Padahal tidak ada maksudnya Target. tidak ada harus gimana enggak, cuman Iya kan, gua pengen tulisan gua nembus. Gitu. Nggak nah ada ya. cuman nulis weh Nulis gitu. siapa tahu Nulis juga weh, gitu ya. dah. Enggak, maksudnya ada siapa tahu juga masuk. Kalau gitu mah ada ya harapan gitu mah. Enggak. Oh, enggak ada. Enggak, cuman mau laku mau enggak ya udah nulis gitu. Yang penting punya cerita. Nyalurin hobi pokoknya, Ya. hobi tersalurin. Pada Itu waktu ya, itu pada waktu teh. itu. Gitu. Awalnya mulai terjun ke online tuh. Oh iya. Gitu. Nah, kalau identitas emang lahir di Kabupaten Bandung ya, di mana tepatnya? Ya, saya tinggal Highlander. Highlander. Jadi di Kutub Selatan. Kutub Selatan. salah satu kota yang orang-orangnya jarang liburan. Udah banyak yang Nah, liburan. udah banyak yang datang gitu ya, itu di Ciwidey. Jadi di saat orang-orang liburan, orang kampungnya sendiri yang mumet ke kota. Ya. Kebalik. Satu-satunya kota yang dimana liburannya menonton macet di weekend. Gitu. Gitu ya. Emang benar sih, macet banget itu. Iya, tiap jadi weekend. ayo kita nonton macet. gitu. Daerah Highland ya. Daerah Highland gitu. Cukup lumayan kan kalau tiap weekend ya. Ciwidey. Ya, lumayan macetnya, apalagi Nah, sekarang. tapi enak ya itu buat dapetin inspirasi karena Adam mungkin karena Nah, ya itu juga salah satu faktor sih maksudnya teh. Karena dulu memang sering aktif di komunitas, sering aktif bolak-balik lah Bandung Ciwidey gitu kan. Sekarang kondisinya sudah nikah, sudah punya anak satu yang mengharuskan saya untuk stay di rumah. Jadi tidak ada kegiatan. Nah, menulis ini salah satu kegiatan yang bisa membuat rasa stres saya menghilang. Oh gitu. iya, benar-benar ya, penghilang rasa stresnya Betul. itu dari hobi menulis itu. Ah. Nah, ini ceritain kan warung tengah malam. Nah, ini salah awalnya satu kan, karya salah satu pertama saya. Pertama di platform. Ya, di platform online. Karya pertama saya yang awalnya saya sendiri ragu atas karya ini. Ya. Kenapa ragunya kemana? Nah, bukan ragu basic cerita ya, tapi lebih ke teknik penulisan. Karena Ya. itu tadi benar. saya tidak ada basic sastra, dalam artian saya dari segi teknis menulis pun pada waktu itu masih belajar. Amburadul ya. Ya. Bahasa iya nama. Tapi mungkin karena dari segi cerita diterima oleh Ya. pihak editor pada waktu itu sehingga Karena ceritanya menarik dan bagus ya. dia menawarkan
untuk masuk ke platform itu. Platform gitu. itu ya. Platform. Dan alhamdulillah hingga saat ini ya ceritanya masih ada gitu. Dan dapat kontrak ya? Ya, Berapa untuk itu untuk berapa buku itu kalau dikontrak gitu? Ini awalnya kita dapat kontrak itu non eksklusif. Jadi gini, di online ya kita di platform online itu ada 2 kontrak. 2 kontrak. Jadi yang pertama adalah non eksklusif, dan satu lagi eksklusif. Nah, non eksklusif biasanya itu adalah kontrak paling rendah yang notabene kita hanya mendapatkan keuntungan atau pendapatan dari orang-orang yang membaca buku kita. Oh iya. Sedangkan yang di platform online itu. Ya, sedangkan kalau eksklusif itu dikontrak alias ini buku udah disimpan di platform saya aja, tapi nggak boleh disebarin ke yang lain. Dan kita bayar. Oh iya. Gitu. Itu bayar sesuai kesepakatan jumlah kata antara dua belah pihak. Oh gitu. iya. Oh itu mah dihitungnya dari banyaknya kata dan bab. Misalkan karya saya yang pertama berapa kata itu? Berapa ratus ribu kata, misalkan berapa ratus $. Ya. Itu di luar dari nanti pembaca. Ya di luar pembaca. Tapi konsekuensinya karya ini tidak boleh disimpan di platform di luar. lain. Ya. Nah, harus di platform yang itu. Tapi kalau misalkan yang non eksklusif diperbolehkan. Ya, tapi tidak ada kontrak. Yang per jumlah kata. Per jumlah kata. Itu rata-rata berapa jumlah kata sih? Tergantung kesepakatan. Oh, tergantung kesepakatan. Ya, karena ini juga kontrak awal yang bukan karena banyaknya bab atau gimana sampai ending tamat gitu. Enggak, itu lebih ke bisa disesuaikan. Bisa disesuaikan. Oh, bisa disesuaikan. Ya, cuman karya saya yang pertama karena ya itu tadi, pertama saya masih belajar mengenai ya hal-hal teknis dan sebagainya. Terus pertama kali juga saya menulis serius gitu kan. Saya masih dikontrak non eksklusif dulu pada awalnya. Non eksklusif dulu. Ya. Pada awalnya itu berapa bulan? Pas non eksklusif. Non eksklusif itu dari Juni 2020 kalau nggak salah. 2020 pas corona ya? Ya, 2020 sampai Januari 2021. Itu timing tepat nggak sih pas corona? Enak banget kayaknya nulis di rumah gitu, nggak ada kegiatan, kerja juga kerumahkan. Iya, memang. Itu momennya, semuanya momen ya. Sangat-sangat. Jadi online memang lagi naik pada waktu itu. Iya kan, gitu. bener. Nah, cuman pada Januari, tahu Desember akhir atau Januari, para editor sama pihak aplikasinya itu melihat perform cerita saya itu bagus. Ya. Dan di-upgrade lah. Di-upgrade jadi ke eksklusif. Dengan tawaran pada waktu itu sekitar $200 per 200.000 kata kalau nggak salah. 200.000 kata itu berapa bab kah? Ini tuh sampai tamat itu sekitar 300.000 kata. 300.000 kata. Ya kalau dibabin misalkan. Itu sekitar 300 bab lebih. Oh sama 300 bab. Jadi per babnya hampir 1.000. Ya, range-nya antara 700 sampai 1.500 lah. Oh, keren-kerennya menarik guys ini guys. Jadi di sini nih kira aja ada yang suka nulis, yang pengen tahu gimana sih proses kita untuk mengirimkan naskah kita ke platform online atau ke penerbit gitu. Oke, untuk pertama sih platform atau aplikasi itu kan memang banyak di kita ya. Banyak banget. Cuman pada dasarnya semua prosesnya hampir sama, yaitu kita harus mendaftar di aplikasi atau platform itu, atau kita mencari editor akuisisi, yaitu orang-orang yang mencari penulis. Iya, orang-orang yang mencari penulis. Jadi partneran sama itu ya. Betul. Partneran. Nah, dibagi dua lagi atau dibagi dua lagi dong. Apanya? Sama akuisisi yang itu beda lagi. Oh, beda lagi. Karena itu nanti dia mah kerja juga gitu. Itu dapatnya dari aplikasi kalau itu. Nah, kalau misalkan si editor akuisisi, anggaplah kita udah mendapatkan editor akuisisi, nanti dikurasi dulu, diproses dulu gitu sama si editor itu. Kirain kayak manajemen juga kan, kita kalau misalkan yang punya manajemen ya, agensi, kita ngambil orang Kang Sidik misalkan ya. Jadi kita dibagi dua gitu. Enggak. Jadi itu nanti dapatnya fee-nya itu langsung dari aplikasi. Oh, dari aplikasi ya. Nah, jadi tugas mereka hanya mencari penulis-penulis baru
dan si penulis itu harus bisa masuk sesuai kriteria aplikasi itu. Dan bisa memakmurkan aplikasi itu sendiri ya, Betul. karena ada posisi itu juga. Betul. Nah, setelah itu ada yang namanya outline. Jadi outline itu adalah sinopsis juga informasi dari karakter hingga bab, dari bab pertama hingga bab terakhir, kerangkanya yang nantinya bisa menjadi acuan dari editor tersebut bahwa cerita itu bisa masuk kriteria di aplikasi atau tidak. Itu jadi biasanya nanti berapa ke atas sih kalau untuk? Kalau outline itu bebas. Bebas. Semakin jelas semakin baik. Dalam artian kita harus menjelaskan siapa karakter utama. Ya takutnya kita membuat outline panjang tapi nggak ini gitu. Nggak masuk ininya Ya, ceritanya. kalau outline sih lebih ke garis besar si cerita dari awal sampai akhir itu apa. Terus nanti konflik yang terjadinya gimana. Terus nanti si karakter utamanya seperti apa, kan itu harus diperjelas ya. Nah itu biar jelas itu jadi. Si karakter utama, karakter pembantu atau figuran yang nanti nongol di cerita itu kita jelaskan. Karena kan nanti sebagai bahan pertimbangan kan. Nah lalu juga nanti harus ya setting tempat dan sebagainya harus dijelaskan juga gitu di sana. Oke. Nah itu ini satu. buat penulis ya baru satu. Apalagi? Nah setelah itu kita harus menulis 5 bab awal. Jadi 5 bab awal. Ya itu kan tadi satu bab antara 700 hingga 1500 ya kebanyakan. Nah kita harus 5 bab pertama kita harus tulis dulu dan kita serahkan ke editor akuisisi itu. Editor. Untuk nanti dikurasi dan dicek. Ya. Kira-kira masuk enggak ceritanya sesuai standar aplikasi itu. Oh iya. Gitu. Kalau misalkan tidak biasanya nanti si editor akuisisi akan membantu untuk merevisi si naskahnya. Merevisi si naskah, merevisi si outline atau bisa juga merevisi alurnya. Gitu. Misalkan si alurnya ini kurang populer atau misalkan tidak ada cliffhanger dan sebagainya gitu. Nanti dijelaskan sama si editor akuisisi. Jadi nanti lebih berdiskusi lah nanti. Lebih berdiskusi ya, ini tuh harus begini, kurangnya apa, kurangnya itu. Buat itunya ya. Dari ya intinya mah ada gambaran dari bab 1 sampai 5 ya, jangan terlalu panjang. Capek-capek udah panjang tapi enggak. Ya. Karena kan gini, bedanya adalah untuk penulisan di online, ya cerita novel di online sama yang offline yang buku itu biasanya terletak di konfliknya. Konflik ya? Ya, konflik utama di online biasanya dititik beratkan di 5 bab awal. Di 5 bab awal, biar rame. Betul. Jadi langsung diramein aja. Ya, gitu. langsung menarik rasa penasaran si pembaca. Tapi gitu. kan kalau misalkan kalau di buku itu biasanya kita ada pengenalan dulu. Bertele-tele pokoknya ya. Nanti konfliknya di tengah-tengah. Konfliknya biasanya di tengah-tengah menuju gitu. akhir, klimaksnya di akhir ya. biasanya. Tapi ini mah dibalik, klimaksnya kadang ada di depan ya. Langsung di depan. Di depan tuh. Jadi buat kalian yang mau nulis online mah si konfliknya pasang di depannya di 5 bab awal ya. Ya, karena nanti itu menarik rasa penasaran dalam artian ini apa nih kelanjutannya nih, gimana nih kelanjutannya gitu. Karena kalau misalkan tidak seperti itu, biasanya ada kok ini kayak gini ya cerita, kok datar-datar aja. Gitu ya bener. Jadi gitu, malas untuk melanjutinnya. Iya malas kayak baca buku juga, ini mah nggak rame, nggak apa gitu ya, baca buku juga sama kayak gitu. Nah itu ya yang pertama. Kalau misalkan di online itu kenapa harus disetorkan 5 bab awal? Yaitu tadi untuk konflik utamanya harus ditekankan di sana. Iya di 5 bab awal itu ya. Itu 1, 2, yang ketiga apa? Yang terakhir. Nah, yang terakhir kalau misalkan itu semua udah beres, nah barulah diajukan ke pihak aplikasi. Nah, namun tidak semua ketika kita lolos dari editor akuisisi itu lolos juga di editor yang pusat. Gitu, karena penilaian terkadang berbeda. Nah, caranya adalah kita bisa merevisi kembali. Jadi nanti kalau misalkan ada penolakan gitu, kita bisa ngerevisi kembali gitu.
apa sih yang kurang, atau misalkan genrenya kurang populer, Oh iya, genrenya kurang ya. bisa diterima atau kurang menghasilkan Kurang dari menghasilkan. pihak aplikasinya gitu. Kita harus benar-benar melihat itu. Adaptasi itu ya, yang sedang populer apa, Ya. yang sedang populer di platform itu apa, yang sedang suka banyak dibaca orang tuh apa. Ya, jadi riset itu adalah penting, hal yang penting. Nah misalkan kan gini, genre ini kan warung tengah malam ini horor ya Kang Ya, Sidik ya. betul. Tiba-tiba di aplikasi populer itu sedang ramai tentang konflik drama rumah tangga. Apakah bisa disatuin itu konflik drama rumah tangga dengan cerita horor? Bisa, Oh bisa. bisa. Jadi kalau kita penulisnya kreatif itu bisa Bisa di hybrid nantinya. bisa ya. Bisa. Oh bisa di itu. Misalkan ya istriku adalah siluman ular gitu. Seperti itu maksudnya kayak gini yang sedang populer tuh mungkin bacaan tentang apa tentang anak kecil atau apa ya hobi gitu ya bisa ya disangkut pautkan pokoknya dengan di mix Ya. gitu Nah ya. itu lebih nanti didiskusikan dengan editor akuisisinya. Oh iya jadi bagusnya gini gini Ya, gitu. karena editor akuisisi kan sudah tahu nih medan di aplikasi itu mana sih yang populer. Oh iya iya benar. Jadi nanti kita bisa berdiskusi gitu. Jadi editor akuisisi itu sebagai filter pertama. Filter pertama ya. Ya, sebelum nanti dari editor pusat. Nah, kalau misalkan udah selesai dan turun kontrak, ya itu tadi ketika turun kontrak Ada non ada dua. eksklusif dan eksklusif. Oke, nah itu cukup jelas nggak ya? Cukup jelas ya segitu ya. Ini Kang Sidik, berapa kali gagal sih itu pas masukin ke penerbit ke platform atau gimana itu? Nah, kebetulan ya itu tadi untuk cerita yang pertama saya Oh, ini, ini yang warna malam ini. alhamdulillahnya langsung tembus. Langsung tembus, weh. Hoki. Meskipun Alhamdulillah ya. banyak catatannya. Catatannya yang harus direvisi. Betul. Nah, kan ini tuh udah tembus platform ya Gold gitu ya, Iya. naskahnya. Nah, itu bercuan dong. Nah, ini harus apa ya? Tidak semudah itu sebenarnya. Oh iya. Ya, karena Tapi kalau notifnya mah udah Ya. dapat. ya notifikasinya udah dapat. Cuma kan kontrak eksklusif, anggaplah kita dapat kontrak eksklusif ya. Ya. Kontrak eksklusif itu berlaku ketika jumlah kata yang Disepakati yang dari disepakati itu harus terpenuhi terlebih dahulu. Terpenuhi ya. Misalkan kita sudah setor 5 bab awal nih, 5 bab awal. terus dapat kontrak eksklusif Ya, sebanyak 100.000 kata. 100.000 kata. Nah, apabila belum mencapai jumlah kata itu, maka belum bisa dicairkan. Oh, dicairkan itu tuh berarti ada range lagi ya, waktu beberapa bulan lagi ya. Ya, itu tergantung si penulis sama editornya. Oh, iya gitu. iya. Nah, saya juga waktu itu ya dalam proses menulis butuh sekitar 6 bulanan lah Wow. Cukup lama juga ya. baru mulai dapat. Tapi Kayak dapat bayaran freelance gitu ya. ya tapi setelah itu hampir setiap bulan ada. Oh, setelah 6 bulan itu baru setiap bulan ada. Ya. Nah, itu kan $200 ya. $200 awalnya ya dapat kontrak eksklusif itu. Itu nggak langsung pas bulan pertama Oh dikasih. enggak. Jadi nanti misalkan kesepakatan 200.000 kata, ya udah berarti harus nyampe dulu 200.000 kata baru nanti uang itu bisa masuk gitu. Per ini ya bisa per bulan atau per 6 bulan ya. Ya, kalau awal. jadi bukan di awal, tapi itu di luar dari yang baca. Di luar dari yang baca. Ya, itu mah karena kontrak ya. Ya, karena itu kontrak gitu. Jadi ya lumayan agak lama, tapi tidak menutup kemungkinan bagi cerita-cerita yang bagus, yang lebih bagus gitu, yang nge-reach pembacanya lebih banyak, itu bisa juga dalam waktu singkat mendapatkan uangnya atau misalkan mendapatkan penghasilan lah gitu. Itu gimana aplikasi atau gimana platform atau juga tergantung penulisnya. Nulisnya kalau emang cepat mungkin ya. Ya rajin agresif atau ya. misalkan promo di mana-mana gitu Agresif sehingga banyak pembaca baru yang membaca ceritanya menarik gitu.
itu tidak menutup kemungkinan kurang dari itu. Nah ini untuk pembayaran sekarang langsung ke kartu debit atau masih PayPal? Sebenarnya sih banyak opsi ya. Oh opsi ya. Ada yang ke PayPal, ada yang ke Payoneer, ada yang langsung transfer gitu. Ya kan kalau mengukur tadi menceritakan Kaskus tahun 2011 mungkin masih ke PayPal ya. Kalau sekarang mah udah bisa langsung ke rekening masuk. Kalau itu mah nggak ada bayaran. Kalau yang di Kaskus mah ya udah nulis aja. Ya maksudnya kalau di zaman itu kan. Ya kalau di zaman itu masih PayPal. Kebanyakan kalau dari luar kalau ya. dibayarnya ya. Kalau sekarang kalau saya sendiri kemarin ngambil dari Payoneer. Payoneer. Ya kurang dan lebihnya mungkin nanti tiap penulis beda-beda lah gimana Oh ya enaknya. beda-beda gimana enaknya dia ya. Oke. Ya. Nah itu udah bisa nembus $200 cukup fantastis juga ya sebenarnya. Ya sebenarnya gini, yang Dari menulis gitu yang tadinya iseng ngomong ya ngirimin doang gitu. Mungkin positifnya di aplikasi novel online itu atau platform online ini tidak melihat siapa kalian. Nah ya benar-benar. Gitu. Siapa kalian, tinggal di mana kalian. Gak menuntut harus ini mah emang penulis jadi kita harus bayar gitu ya. Nah, tidak menuntut itu. Saya aja yang notabene di Kabupaten Bandung paling ujung. Bisa nembus sama platform yang diusungnya di luar negeri ya. Nah, itu. Dan dolar bayarannya guys. Masa nggak tertarik ya? Dan saham aneh gitu. Ya, siapa kamu gitu ya. Siapa kamu, tenar juga enggak, nulis gitu juga track recordnya juga nggak ada, jadi ngeluarin buku juga belum pernah gitu istilahnya. Itu. Kan biasanya kalau dulu tuh diukur dari prestasi ya, kalau kita ngirimkan naskah tuh kalau untuk mudah gitu ya, untuk mudah diterbitkan karena ya dia mah emang penulis, dia mah udah pernah nerbitin buku sendiri, jadi untuk kedua kalinya juga sangat mudah gitu. Ya, tapi kalau misalkan untuk online itu bisa siapa saja, bisa tempatnya di mana saja, pembacanya juga lebih luas. Tidak terbatas ya. Tidak terbatas. Okay. Saya nulis dari Ciwidey, tapi dari Papua bisa baca tulisan saya. Ya, seperti itu ya. Kalau nerbitin buku fisik kan biasanya terbatas juga ya. Betul. Terbatas karena kita butuh budgeting yang lebih tinggi. Ya. Kalau di online kan kita cukup internet doang. Cari wifi mungkin ke kafe aja sambil ngopi bisa, gitu. Nah, itu untuk suka dukanya nih dari menulis. Nah kalau misalkan suka dan dukanya, kalau misalkan itu sukanya ya siapapun sukanya. kita bisa langsung terjun gitu, hobi tersalurkan, dapat cuan pula. Betul. Tapi dukanya dari segi kepenulisan teknisnya agak berbeda. Dalam artian kalau buku yang fisik itu kan kita menulis satu novel full. Lalu kita jual, kita masukkan ke penerbit. Tapi kalau di sini itu sistemnya per hari. Jadi ada beberapa aplikasi yang menerapkan daily untuk update. Jadi daily harus update. Harian. Harus nulis harian ya. Ya makanya ada babnya, misalkan bab 1, bab 2. Nah itu juga ada sampai bab sekian berhenti dulu. Dia lama, kadang ada penulis tuh yang gitu yang malas. Nah itu dukanya di sana. Ya. Cuman kalau saya sendiri memang harus saya menargetkan ke diri sendiri harus atau wajib upload setiap hari. Setiap hari. Meskipun cuma 1 bab. Itu nulis setiap hari dapat moodnya jam berapa kira-kiranya kan? Kang Sidik ini kerja juga ya. Dari pagi sampai sore kerja juga di kantor lain gitu ya. Ini hanya sebatas sampingan tapi menghasilkan. Itu emang keburu. Berapa kata itu dalam 1 bab sehari? Daily? Saya bisa 1.000 sampai 2.000 kata lah. Kalau dulu bisa nyampe ke 3.000. Kalau dulu karena apa? Kalau work from home. Kalau dulu ya. Kalau sekarang kan memang mulai aktif lagi pekerjaannya, udah mulai masuk kantor lagi dan sebagainya. Agak surut ya dari 3.000 ke 1.000. Jadi saya harus meluangkan waktu saya 2 sampai 3 jam untuk menulis dalam 1 hari. Yaitu dalam hari itu apa kan pulang kerja capek tidur? Bangun tidur ketika subuh. Oh subuh banget kayaknya. Ya jadi saya bangun jam 3 subuh, sebelum sholat subuh. Saya mencoba menulis dulu. Bukan guys, ini kan bangun jam 3 subuh.
di Ciwidey deh. Tiris. Udah mah enggak sih nggak hot-hot. Ya maksudnya pakai selimut gitulah, kalau aku mah udah bener. Nah, rasa dingin itu bisa bikin mata melek. Oh bener, apalagi sama ini ya, perut keroncongan ya. Kan dingin itu sangat cepat buat lapar, jadi bangun juga seperti gitu itu. kan. Nah itu ya saya lakuin sengaja memang ya jam 3 subuh karena otak masih fresh kan. Oh itu jadi rutinitas juga ya? Ya jadi ketika bangun belum banyak pikiran. Yang pertama kali saya pikirkan adalah karena saya cerita udah ada kerangkanya. Jam berapa itu kira-kira, jam berapa subuh tuh? Sekitar jam 3. Jam 3? Ya jam 3:30 lah. Pantesan naskahnya tembus. Tuh mustajab lagi bermunajat berdoa tuh di jam segitu tuh. Sekaligus ya ibadah dulu lah sebelum nulis. Gitu guys, yang pentingnya jadi ya. naskahnya insya Allah cepat. Ya karena kan terkadang gini, ada yang namanya mood swing atau misalkan stuck gitu kan. Nah itu benar. Stuck ketika menulis, apalagi saya sendiri kan menuntut diri saya untuk bisa menulis tiap hari kan. Iya. Gitu. Nah ketika mentok, ketika bangun tidur tetap gak bisa kerangkanya saya olah gitu untuk jadi sebuah cerita. Di ibadah di subuh itu biasanya suka ada ya dalam pikiran tuh, oh seperti ini ya endingnya, oh jalan ceritanya seperti inilah gitu. Ada sesuatu yang tidak terduga ya? Yang tidak terduga yang bikin, oh ya saya udah tahu apa yang harus saya tulis. Oh iya, saya jadi ingat pepatah dulu ya orang tua ya. Ya. Tong hudang jangan bangun terlalu pagi, itu harus subuh. Makanya terjamin hidup orang-orang tua dulu tuh. Ya. Seperti itu meskipun mereka hanya bekerja seorang petani misalkan ya. Tapi kan mereka rajin gitu. Ya di balik ikhtiar ada doa juga. Ada doa juga ya. Oke, seru sekali ini kasih nih. Nggak bakalan habis satu ini mah harus dilanjut ke part 2 ya. Ntar lanjut part 2. Boleh. Oh iya. Berapa judul yang udah dikirimkan ke platform dan yang nembus satu ini ya, Warung Tengah Malam? Total sekarang udah 4. Wes. Jadi nah, ada berarti part 4, part 2, part 3, part 4 ada ya. Kita nantikan untuk cerita yang lain. Ini kan baru cerita nembusnya cerita Warung Tengah Malam. Ya, jadi yang pertama ini juga Warung Tengah Malam ini bercerita tentang. Nah ini ya yang benar-benar mendapatkan jackpot dari $200 tuh ini. Ya, sekarang tertariknya $200 guys. Dari nulis doang yang cuma tidak mengharapkan tapi benar-benar dapat gitu cuan. Pembaca saya itu sekarang yang Warung Tengah Malam itu sudah 500, udah mau 600.000 orang. 600.000 orang wes. Ya, fantastis itu, fantastis banget. Pada sekarang ya hingga sekarang hari ini ya. Ceritanya sih cukup simpel, yaitu tentang seseorang yang baru lulus kuliah yang sampai karena COVID pada waktu itu, jadi dia belum mendapatkan pekerjaan. Jadi stay di lembur. Nah pada waktu itu ibunya menelepon dia untuk pulang sambil menunggu panggilan kerja. Nah ibunya ya keluarganya di sana itu mempunyai salah satu warung di salah satu desa yang terpencil di daerah selatan. Angker aja. Nah, cuman warung tersebut dari mulai dia lahir hingga lulus kuliah itu dia balik lagi ke kampung itu belum pernah tutup. Masih ada ya. Gitu. 24 jam ya? 24 jam. Oh, nah kalian baca aja ya ini Warung Tengah Malam karena ntar jadi spoiler nih. Nah, ada apa sebenarnya di warung itu? Di warung itu, nah yang penasaran kalian baca ini novelnya di platform Good Novel. Good Novel ya. Di platform Good Novel baca Warung Tengah Malam ini. Ya, tinggal dicari aja sih di Google Warung Tengah Malam biasanya langsung muncul. Dan namanya beda ya, tapi itu Kang Sidik ya itu. Kang Sidik yang nulisnya. Ya, cari aja Warung Tengah Malam di Google itu langsung muncul biasanya ke aplikasinya. Ke aplikasinya. Oke, Kang Sidik, target dan harapan terdekat akhir-akhir ini apa tertarik mengeluarkan beberapa eksemplar buku misalkan fisiknya berapa itu buat orang-orang yang pengen baca gitu lah. Rencana sih karena ya ini karena terkontak eksklusif ya. Jadi segala hal tentang distribusi
itu memang harus Harus atas putus dulu ya. persetujuan dari platform itu, sehingga saya belum bisa Menerbitkan secara fisik ya. menerbitkannya secara fisik. Tapi banyak dari para pembaca Pengen juga yang ingin membaca, yang memiliki bukunya secara fisik. artefaknya. Ya, dan ya saya sendiri merasa bahwa ini suatu pencapaian. Ya, gitu. suatu pencapaian bener ini. Saya yang seorang yang menulis dengan hobi gitu. Ya udah menulis dengan hobi gitu. Bukan siapa-siapa, saya bukan PD baik, saya bukan Iya. ibaratnya penulis-penulis yang terkenal di luaran sana Iya. gitu. Tapi dengan Andre menulis Hirata, kayak gitu, bukan ya, tapi dengan menulis di platform itu saya bisa show up. seperti mereka Bisa seperti gitu. mereka. Meskipun mungkin medianya berbeda ya. Bedanya berbeda. Medianya berbeda, ceritanya berbeda, genrenya berbeda, tapi saya bisa merasakan oh ternyata seperti ini nih mendapatkan penghasilan dari menulis. Takjub gitu. ya pasti ya, takjub ya pas pertama. Ya. Jadi bikin semangat sebenarnya, Nah, bukan seperti gini itu. itu. Nah itu kadang kita tergiur karena udah dapat santai we, leha-leha kayak gitu Nah, kan. Nah itu gitu. jangan ya. Jangan sampai ya itu karena sistemnya kalau di online itu dicicil ya, terkadang para pembaca itu protes gitu atau komplain nih kenapa sih nggak update gitu. Jadi diusahakan kita juga harus bisa berinteraksi dengan para pembaca juga. Berarti benar ya yang benar-benar hobi menulis itu benar-benar bisa kaya ya, bisa kaya raya ya. Bisa. Kalau benar-benar dikuliti sejarah benar-benar. Bisa. Jadi Bahkan- ingat tulisan salah satu buku, siapa bilang jadi penulis tidak bisa kaya raya. Ya banyak kok. Iya, banyak. Malah sekarang Saya jadi heran gue juga kalau ada orang yang cuma menulis. Malah mau saya- jadi duit apa? saya juga baru tahu sekarang dalam artian ya saya juga membuka relasi ya Iya. dengan teman-teman saya yang satu platform gitu kan, membuka ruang diskusi, terus mereka juga saling sharing juga gitu. Ternyata banyak dari mereka yang backgroundnya itu tidak disangka-sangka. Iya, tidak disangka-sangka ya. Seperti ada salah satu teman saya yang ternyata dia adalah salah satu penulis sinetron, tukang ejek pengkolan. Tukang ojek pengkolannya lah. Mantap. Di satu platform itu tuh. Ya, Wes, mantap. gitu. Saya juga nggak nyangka. Tukang ojek pengkolan ya. Oh. Oh, ternyata dia juga Berarti nulis series skrip dong. juga. Di serisin kalau pas Iya enggak, jadi dia bukunya apa full ya, bukunya apa? pekerjaan utamanya adalah penulis di salah satu ya di sinetron itu. sinetron itu. Di satu sisi dia juga nulis di online juga. Oh, berarti benar-benar dia kerjanya di situ gitu ya, fokus di Ya. situ. Iya benar, semua bidang juga kalau difokusin mah ya. Ya, gitu. Oh, ternyata Ada tujuan ke sana kayak gini. Mau keluar kerja. sepertinya saya enggak ini. nggak tergantung ngajakin sih, keluar kerja. tergantung karena ya jujur aja kalau misalkan kalian baca cerita saya terus bukan saya menyombongkan diri tapi baca yang warung tengah malam terus membaca komen-komenan dari pembaca, banyak dari mereka yang menginginkan cerita saya dinaikin ke layar Kalau ke film nah itu benar. ke series gitu. Baru Ke series cuman kan ya itu tadi karena saya terbentur di kontrak. eksklusif. Nanti kalau sudah habis mungkin ya. Ya itu kan kontrak berlaku 5 tahun untuk 5 buku tahun. ini. Lila kene, ya masih lama istilahnya. Ya mungkin selama maksimal Oh iya menghasilkan. benar. Selama menghasilkan, tambah mungkin waktunya juga jadi range 5 tahun ke depan itu warung tengah malam jadi film. Mantap gitu. ya. Secara ya itu sih harapan saya. Ya harus gitu. Meskipun Kalau harapan mah emang harus harus tinggi harus sekalian tinggi, ya. gitu. Bukan gratis saya ini. bukan saya menyombongkan diri saya orang bisa enggak Enggak, gitu. itu memang bener-bener mimpi Harapan itu doa aja. kan. Betul. Doa jadi doa itu bisa terwujud insya Jadi Allah kan sedikit. ya siapa tahu karena doa saya adalah saya bisa dikenal lewat toa masjid di rumah gitu. Kenapa itu? Jadi ini Bapak Sidik yang nulis ini gitu. Jadi itu bukan dikenal cukup saya mah cukup ketika orang saya pulang ke kampung disebarin Untuk di toa ukuran kecilnya segitu ya. Disebarin di toa masjid itu udah cukup bagi saya gitu. Karena dari kampung itu justru berisik. Ya. Berisik bisa kemana-mana Ya, jadi tapi sampai kemana-mana. Kalau misalkan saya pulang terus ibaratnya ya udah gitu para warga kampung masih Biasa aja menganggap saya biasa ya udah berarti nggak ada apa-apanya. belum ada sampai karya sana ya, gitu belum ya. ada karya. Ya udah Kang Sidik ini obrolan seru banget. Nggak bakalan cukup setengah jam. Ya, boleh. Ini ngopi lah. Udah habis. Oh, habis. Minum dulu, minum. Udah habis. Kayaknya harus ada
bab 2, bab 3, bab 2. Jadi kebawain menulis. Kayaknya harus ada part 2, part 3, part 4, partitur ya. Lagu dong. Nah, kan bisa tulisan-tulisan jadi lagu juga. Betul. Pokoknya tulisan tuh bisa masuk kemana-mana ya, aksara tuh emang tidak mati lah. Oke, sekian dulu obrolan seru saya sama Kang Sidik. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube-nya Selatan Berisik. Instagram Kang Sidik apa? Hanzo Ciwidey. Wih, bangga dengan Ciwidey-nya. Tahu saya benar ini selatan banget, selatan lah, Selatan Berisik. Oke, segitu dari Selatan Berisik, semakin berisik. Semakin asik. Bye. Bye-bye. Wah,